Shalom, saudara. Hari ini kita kembali dengan episode yang kedua, kesembuhan ilahi, dengan tema dibebaskan dari segala penyakit. Anda dibebaskan dari segala penyakit. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara terkasih dalam Kristus, berkat Tuhan bersyarat, kesembuhan Tuhan bersyarat, keselamatan Tuhan bersyarat. Artinya apa, saudara? Saudara mau diselamatkan, saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tidak mungkin saudara diselamatkan tanpa saudara percaya kepada Tuhan. Saudara mau disembuhkan, saudara harus percaya kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Saudara mau diberkati, saudara harus percaya bahwa berkat itu datangnya dari Allah tanpa pertukaran. Maka dari itu, saudara, disinilah firman Tuhan berkata, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun seperti di Mesir, ya. Seperti yang ditimpakan kepada orang Mesir. Saudara, di Mesir pada saat itu ada penyakit menular, penyakit sampar yang kita kenal seperti penyakit menular, ya, SARS, COVID-19, penyakit flu burung, flu macam-macam, ya. Ini adalah banyak penyakit menular, saudara, ya. Pada saat itu ada penyakit sampar yang terjadi di Mesir, yang membuat kematian, menderita kerugian, banyak ternak mati di Mesir. Tetapi saudara, Tuhan membuat perbedaan antara umatnya dan bukan umatnya. Di Goshen, di mana bangsa Israel tinggal, tidak satu pun ternaknya mati, tidak satu pun ternaknya kena penyakit sampar. Yang kedua adalah penyakit bara pada tulah ke-6, ya. Tulah ke-5 adalah penyakit sampar, tulah ke-6 adalah penyakit bara yang bernanah. Penyakit bara itu tidak menimpa bangsa Israel. Kan luar biasa, saudara. Mereka bekerja pagi-pagi tempat yang sama di Mesir, tapi tulah itu tidak menimpa mereka. Tuhan berkata, aku tidak akan menimpakan kepadamu tulah. Ketika kita mau percaya kepada firman Tuhan, ketika kita mau hidup dalam firman-Nya, ya, tulah tidak menimpa mereka, saudara. Tetapi orang-orang Mesir tertimpa bara, penyakit bernanah. Bahkan ahli-ahli Mesir yang tadinya suka gaya depan Musa untuk menantang, mereka tidak dapat berdiri di depan Musa. Karena mereka pun tertimpa penyakit bara itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga mereka pun ahli-ahli Mesir, pengobatan tradisional yang hebat itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tangan Tuhan sendiri yang menyerang mereka. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ya, firman Tuhan jelas sekali, aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Artinya sakit penyakit wabah itu atas izin Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk sebagai peringatan kepada dunia, supaya manusia bertobat. Penyakit itu karena dosa. Mesir kenapa bisa ditimpa penyakit? Karena mereka hidup dalam dosa. Pada saat itu Mesir penyembah berhala, sihir, okultisme yang kuat sekali sampai sekarang, ya. Ada Ankh atau yaitu, ya, berbagai macam kuasa kegelapan itu banyak, sudah. Itu berasal dari Mesir. Ankh itu yaitu mata satu, sudah. Ya, ada banyak ketika saya ke situ tuh, waktu di tempat yaitu papirus itu, saya melihat banyak gambar-gambar yang okultisme, sudah. Karena saya tahu okultisme. Wah, saya lihat di gambar banyak okultisme, saya banyak, jangan dibeli itu. Banyak gambar-gambar, foto-foto okultisme, ya, tentang satu mata dan lain sebagainya, ya. Ya, maka dari itu sudah perhatikan, kita harus bertobat. Tuhan peringatkan bahwa kita harus bertobat, kita harus berbalik kepada Allah, ya. Karena Dia yang menghajar dengan penyakit, Dia pula yang menyembuhkannya. Dia yang memberikan kesembuhan. Akulah Tuhan yang menyembuhkan.
Ayat ini Tuhan berfirman, akulah Tuhan yang menyembuhkan. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Ya, tetapi saudara, untuk menerima perlindungan Tuhan, kesembuhan Tuhan, yang dikatakan tidak akan ditimpakan penyakit manapun, atau juga dikatakan firman Tuhan untuk disembuhkan, supaya saudara kita menerima perlindungan Tuhan, kita butuh masker Tuhan. Masker Tuhan. Kita butuh face shield dari Tuhan, yaitu ketopong keselamatan. Kita butuh perisai dari Tuhan. Saudara mau pakai 1000 masker, kalau memang saudara bisa ditimpa penyakit iblis mau menimpa, itu tetap tertimpa, saudara. Walaupun mungkin saudara pakai 1000 masker, tidak tertimpa COVID, saudara. Kalau mau ditimpa penyakit jantung, mati hari itu juga, di rumah bisa mati juga, saudara. Bisa sakit jantung mendadak atau macam-macam penyakit. Ya, penyakit manapun, penyakit itu banyak, saudara. Indonesia malaria itu banyak, 78.000 yang meninggal setahun. COVID cuma 2.000, saudara. Itu pun belum tentu semuanya COVID, saudara. Yang mati banyak sudah tua dan komplikasi. 55.000 yang terkena COVID, 25.000 sudah sembuh. Berarti kan Tuhan masih menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara terkasih dalam Kristus, jelas sekali, saudara harus punya masker dari Tuhan, ketopong keselamatan. Saudara harus memiliki ketopong keselamatan, perisai, yaitu iman kepada Tuhan. Perisainya itu iman, saudara. Akhir zaman hanya yang beriman yang diselamatkan. Penting untuk memiliki iman, karena Tuhan berkata, ketika aku datang, akankah aku mendapatkan iman di bumi? Lihat ketakutan menimpa bangsa-bangsa. Rumah Tuhan tidak pernah izin Tuhan untuk ditutup. Itu adalah kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Saudara terkasih dalam Kristus, kuncinya firman Tuhan berkata apa? Untuk menerima perlindungan Tuhan, keselamatan, untuk menerima juga kesembuhan. Kuncinya, perhatikan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Saudara, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Sungguh-sungguh, bagaimana kita mau taat kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan? Alkitab mencatat, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Yang kedua, firman Tuhan berkata untuk memperoleh berkat ini, saudara, kesembuhan dan perlindungan, yaitu dikatakan yang kedua, melakukan apa yang benar. Yang pertama, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kedua, melakukan apa yang benar. Lakukanlah apa yang benar. Artinya apa? Kalau kita melakukan apa yang benar, jadilah pelaku firman Tuhan. Lakukan apa yang benar. Yang benar adalah melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Lakukan. Firman Tuhan ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita dengar, telinga satu, keluar telinga yang lain. Dengar, simpanlah dalam hatimu dan lakukan, perkatakan firman itu, saudara. Lakukan firman itu. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukan. Ketiga, lalu Tuhan berkata apa? Dan memasang telingamu kepada perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka berkat ini mengalir. Aku tidak akan menimpakan penyakit kepadamu. Tuhan sudah berjanji dalam firman, akulah Tuhan penyembuhmu. Pasang telingamu kepada firman Tuhan. Jangan menyembah berhala, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Pasang telingamu terhadap firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati, kekuatan jiwa dan akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, saya beritahu, ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan, maka dikatakan ketaatan melakukan perintah-perintahnya. Ketaatan kepada perintah-perintah Allah adalah kunci untuk menerima berkat rohani, yaitu keselamatan dan kesembuhan ilahi. Hanya ketika kita mau taat kepada firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kita taat kepadanya? Ayat terakhir saya berikan di dalam Keluaran pasal 23. Ayat 25 sampai 26. Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai dengan 26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Perhatikan firman ini. Ayat 26.
tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Saudara harus rajin beribadah. Ya, firman Tuhan jelas, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Harus rajin beribadah. Aku akan menjauhkan sakit penyakit di tengah-tengahmu. Aku akan menyingkirkan penyakit COVID itu. Aku akan menjauhkan daripadamu. Bagaimana rajin beribadah? Ya Pak, kami sudah ibadah online. Online itu buat apa? Buat orang yang emergency doang, saudara. Kalau memang di lockdown, terpaksa kita online. Kita ikuti pemerintah. Tapi kalau sudah dibuka kembali, saudara, dalam persekutuan jemaat, in the assembly of God's people, kata Daud, I will praise you, Lord. Di dalam jemaah besar, aku akan memujimu. Di dalam persekutuan, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tuhan berkenan. Persekutuan, perkumpulan jemaah. Tidak akan ditimpakan penyakit kalau rajin beribadah kepada Tuhan. Rumah Tuhan bukan rumah virus, tapi rumah kesembuhan, rumah pemulihan, rumah berkat Allah dicurahkan, rumah keselamatan, saudara. Jadi jangan sampai dipikir, wah ke rumah Tuhan ada klaster baru penyakit. Itu saudara tidak beriman. Firman Tuhan jelas sekali berkata, ya, aku akan menjauhkan penyakit daripadamu. Tapi engkau harus rajin beribadah. Beribadahlah kepadaku, ya, kecuali saudara memang online service memang boleh, kecuali saudara memang emergency, saudara berada di ranjang sakit sehingga saudara tidak bisa beribadah, ya, saudara memang berada di luar kota dan saudara tidak bisa beribadah di gereja, ya. Yang kedua jelas sekali sudah Tuhan berkata apa? Maka ketika engkau rajin beribadah, kamu harus beribadah kepadaku, aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Artinya saudara tidak akan dibiarkan saudara kelaparan. Saudara akan dibebaskan, diluputkan dari resesi itu. Yang kedua, firman Tuhan berkata, aku akan menjauhkan sakit penyakit daripadamu. Ya, artinya ada kesembuhan, kelepasan dari resesi, dijauhkan dari sakit penyakit. Bahkan dikatakan apa? Tidak akan ada yang mandul, saudara. Dalam ayat 26, kemandulan untuk penyakit. Tidak akan ada yang keguguran, katakan amin. Umurmu akan lanjut, artinya kau akan terima umur panjang, berkat rohani, berkat jasmani. Saudara jangan menjadi seperti orang fasik, jangan duniawi, jangan menjadi seperti orang dunia. Berubahlah saudara. Jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Mintalah hikmat yang berasal dari Allah, bukan hikmat duniawi, sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Diberkatilah engkau, kiranya engkau tetap beriman kepada Tuhan, kepada firman-Nya, sehingga engkau boleh memperoleh segala berkat yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.